Kita sibuk aja, sibuk nyari kebaikan. Ya. Ini ada contoh ya. Kita ambil hikmahnya aja, walaupun ceritanya mungkin agak unik. Ini cerita tentang seorang ibu yang soleh keluar lagi sholat di Masjidil Haram di Mekah. Selesai sholat, keluar masjid, menatap, ya Allah, tanah yang lapang, langit yang luas, manusia hambamu ya Allah segini banyak, sedang menikmati itu semua. Tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh di dahinya, ceprot. Apa tuh kira-kira? Kotoran bulu. Mohon maaf ya. Lalu dia kena, dicolek. Oh beneran bau. Masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat, baru keluar. Teman-temannya nungguin. Perasaan keluarnya bareng. Kenapa masuk lagi? Lama. Cerita. Iya, tadi kena kotoran bulu, jadi sholat tobat dulu di dalam. Teman-temannya bingung. Kenapa? Kena buruk sholat tobat. Ini dia yang dia ngerti. Sini kumpul ya. Dia jelasin, kumpulin teman-temannya, dijelasin sama dia. Coba kalian semua lihat. Langit segini luas, tanah segini lapang, manusia segini banyak, pantat burung segede gitu, jidat saya segede gini. Bisa tepat kena di sini, itu gimana matematikanya? Ternyata di situ ada dosen fisika. Ikut nimbrung, betul juga. Kalau saya hitung sudut kemiringan, sin, cos, tan, trigonometri ya, kecepatan angin, kelembaban udara, sudut kemiringan, diameter jidat, massa jenis kotoran burung. Wah benar itu, sulit secara matematika. Ada satu lagi yang nimbrung, ada satu faktor yang tidak terkira. Apa itu? Tingkat kemulusan si burung. Bisa-bisanya mulus melihat ibu. Sekarang si ibu mau ngapain? Berkata, saya tidak terima. Gak bisa. Tanda terimanya masih hangat di jidat. Mau marah ke burungnya. Burung kurang ajar. Gak ngerti bahasa Indonesia burungnya. Kan burung Arab. Mau ngapain? Ya udah sibuk aja. Ya Allah, pasti ada dosa saya. Nggak mau sibuk apa-apa itu dah. Karena yang dipikirin gimana caranya dari setiap kejadian saya tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Karena kalau tambah jauh rugi. Izinnya, kalau pola pikirnya seperti ini pola pikir yang nggak pernah rugi. Bahkan punten, misalkan istri diselingkuhin, sakit hati bu? Sakit. Ya. Gak usah ngegas ya. Saya nggak bahas suami ibu ya. Insya Allah suami ibu soleh semua ya. Suami main judi slot, sakit hati bu? Masya Allah. Ada di sini yang main slot ada. Masih zaman dibodoh-bodohin bandara. Jangan ya. Misal gara-gara suami main judi atau suami selingkuh, tapi semenjak itu ibu jadi setiap malam sholat tahajud, mulai ke majelis taklim, mulai ngaji, mulai ngapalin Quran, bahkan mendakwahkan dan mengajarkannya. Punten, permisi, bisa jadi berarti gara-gara itu surga ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah disuruh selingkuh. Abang selingkuh dong, biar aku dapat penggugur dosa. Gak gitu konsepnya. Tenang aja. Jangan salah fokus ya. Ibarat gini ya. Kita nyetir mobil, bayangin nyetir mobil semuanya ya. Nyetir mobil. Kacanya kotor, tanah semua. Gak kelihatan apa-apa. Jujur, nyetirnya tenang atau takut? Takut. Takutnya kenapa? Takutnya karena tidak ada jalan atau karena jalannya tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Ada nggak jalannya? Ada, cuman nggak kelihatan ya. Sama. Kalau kita hidup kok masalah kayak nggak ada jalan keluarnya, bukan nggak ada jalan keluar, bukan. Jalannya belum kelihatan. Gimana biar kelihatan? Bersihin dulu
Ibarat hati kita, yuk bersihin dulu, yuk jujuran. Terus nanti ada yang berkata, dosa saya apa kok? Nambah dosa baru itu, ya. Karena ngerasa diri gak punya dosa, dosa. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Pede banget amannya dari mana? Kan kita udah ngaji, yakin keterima. Apalagi tadi niatnya pengen selfie, bukan ikut ngaji. Jadi mau selfie, mau ada foto-foto nggak nanti? Ketahuilah, yang ibu ajak foto tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya. So, masih mau foto nggak? Pasti nggak mau panen. Masya Allah, ya. Inilah rasa terkuat di muka bumi ya, para ibu-ibu kita ya. Orang bilang secara fisik manusia laki-laki lebih kuat, ternyata wanita juga kuat. Coba, potensi paling sakit laki-laki itu paling patah tulang secara fisik. Kalau wanita apa yang lebih sakit? Hah? Kok patah hati sih? Melahirkan, ya. Melahirkan. Wah, ibu kebanyakan drama ya. Gak apa-apa ya. Melahirkan. Saya pernah ingat ngobrol sama dokter, katanya melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi lihat, siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari 1 kali? Tuh, banyak ya. Padahal saya pernah lihat ibu-ibu pas ngelahirin dia bilang, ih amit-amit gak mau lagi. Lahir lagi. Kata si suaminya teh, ya wajar lah kok. Iman memang kuat, Imran belum tentu kuat. Tahu dia. Ya Allah. Tapi benar ya, luar biasa. Laki-laki suruh ngelahirin gak akan bisa. Ya. Gak akan kuat. Dan dia, kalau suaminya yang udah soleh, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ikut kena air bah, ikut hanyut, ya, diceritakan di surat Hud. Tapi kalau sudah istrinya yang soleh, ibu yang soleh, contoh, keluarga Imran, istrinya Imran, soleha, namanya Hana. Istri Imran Hana, Hananya soleha, anaknya soleha, Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa, Nabi alaihi salam. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, soleha, anaknya Fatimah, soleha. Ya. Fatimah Zahra radhiyallahu anha, soleha, anak-anaknya Hasan, Husain, nggak kurang soleh apa lagi. Ya. Karena meskipun kadang orang bilang, wah pengajian tuh banyakkan ibu-ibu, kalau ibu-ibunya soleha semua, bismillah, generasi ke depan jadi baik. Ini agak berimbang nih. Biasanya kadang banyakkan ibu-ibunya. Dan biasanya saya tanya, kenapa banyakkan ibu-ibunya, Pak? Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Pak? Enggak ya? Iya. Masya Allah. Bismillah. Nah aja. Yuk jadi kuat bersatu. Kemarin ada yang tanya kayak gini. Kenapa Muslim banyak, tapi kok tidak berdaya, lemah? Ya. Negara Islam banyak, Palestina masih dijajah. Ya. Maka waktu itu jawabannya kayak gini. Ya sesuai dengan hadis Nabi. Diriwayatkan di hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam Abu Dawud. Hadisnya cukup panjang, saya langsung terjemahkan. Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, nyaris saja orang kafir membinasakan kalian, sebagaimana makanan di piring diperebutkan oleh banyak pemangsa. Sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Apa di saat itu kami sedikit? Enggak, justru kalian sangat banyak. Tapi kalian ibarat buih yang mengambang di atas air. Kita kalau ke laut ya, ada busa-busanya ya. Tapi nggak
dicabut oleh Allah karena kalian kena satu penyakit, yaitu penyakit wahan, W-A-H-N kalau diterjemahinnya, wahan. Apa itu wahan wahai Rasul? Hubbud dunya, cinta dunia, dan takut mati. Dua itu ya. Ternyata punten ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa bukan berarti nggak boleh punya dunia, bukan. Tapi kalau kita terlampau cinta, efeknya apa? Musuh nggak takut lagi. Islamnya diinjek-injek juga mereka udah nggak takut lagi. Ya. Sedangkan di zamannya beliau, masya Allah, tahu salah satu kelebihan Nabi, di dalam salah satu hadis Nabi pernah menjelaskan, Allah berikan aku 5 kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Apa salah satunya? Allah menanamkan rasa takut pada musuh-musuhku sejauh 1 bulan perjalanan. Maksudnya, kalau Nabi ingin menyerang kepada musuh-musuh Islam di zaman itu, musuhnya, meskipun nabinya masih 1 bulan lagi baru nyampe ke tempat musuhnya, musuh-musuh Islam udah takut, ya. Bahkan lepas zaman Nabi pun, saya baca di kitab sejarahnya Ustadz Budi Ashari menceritakan bahwa salah satu ciri umat Islam ketika masuk ke satu daerah itu, mereka nancipin bendera, ya. Maka kaum-kaum yang membangkang itu biasanya melarikan diri dulu, ya. Dan ingat, Islam nggak menjajah, ya. Islam tidak menjajah. Tapi kalau di dalam bahasa sejarahnya dibuka dengan kata membuka, fatah, ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Suka diartikan sebagai kemenangan, tapi secara bahasa artinya adalah membuka. Kata jamaknya adalah futuhat, ya, membuka. Apa bedanya menjajah dengan membuka? Kalau menjajah kayak Indonesia dijajah Belanda, habisnya, bahkan bahasa aja nggak kesisa, kita nggak pada bisa ngomong Belanda. Tapi coba lihat negeri-negeri yang jadi negeri Islam, aslinya kan bahasa Arab itu cuma di Jazirah Arab. Tapi kok ada kejayaan Islam di Andalus? Itu kalau dari Arab jauh luar biasa. Kalau dari Arab pengen ke Andalus di Spanyol dulu, mesti nyebrang dulu ke Mesir, lalu dari Afrika Utara, Mesir, nyebrang ke Tunisia, Aljazair, Libya, baru negeri Maghrib, Maroko. Dari Maroko nyebrang laut lagi baru ke atas ke Spanyol. Nah, segitu jaraknya, segitu jauh. Ya. Tapi kita lihat menghasilkan ulama-ulama Islam dan bahasa Arab dipakai di sana. Contoh, kalau ada yang pernah nyantren belajar nahu, belajar pakai kitab apa? Jurumiyah, ya. Nanti naik tingkat lagi dari Jurumiyah, Al-Mutamimah. Nanti yang lebih tinggi lagi ada kitab Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait kaidah bahasa Arab. Ibnu Malik pencipta Alfiyahnya orang mana? Orang Spanyol, orang Andalus. Bisa-bisanya negeri yang aslinya pakai bahasa Spanyol, Islam masuk ke situ menghasilkan generasi luar biasa. Itu namanya futuhat, bukan menjajah, ya. Jadi Islam masuk ke satu daerah itu ditanya dulu, ini Islam, ini syariat, ini keselamatan bagi kalian. Kalau kalian mau masuk Islam, kalian kami lindungi jadi saudara. Ini negeri Islam, kami perbaiki semuanya. Perlu ahli apa? Madinah punya, yuk bikin. Kalau tidak mau, kami ingin tetap dengan agama kami, silakan. Tapi bayar jizyah, ya. Yang jizyahnya itu untuk kemakmuran rakyat juga. Kalau tidak mau dan malah memerangi, nah itu baru yang terjadi, ya. Seperti itu. Dan dulu Islam tuh kalau masuk tuh nancepin bendera. Orang-orang kan udah pada kabur nih. Dari jauh ngeliatin. Kaum muslimin masih di situ nggak ya? Pengungsi pada ngungsi, dari jauh ngeliatin kampung halaman mereka. Kayaknya masih, karena benderanya masih ada. Maka ya sudah, akhirnya menunggu di situ sampai lama. Akhirnya nyeletuk setelah melewati 1 pekan. Kok lama banget? Biasa cuma transit beberapa hari. Coba deh diutus 1 orang ke sana. Utus masuk ke dalam negerinya, ternyata udah nggak ada kaum muslimin. Tapi benderanya ketinggalan. Coba lihat, bendera yang tertinggal saja sanggup membuat musuh Islam gak berani pulang ke rumahnya sendiri. Apa persamaannya di zaman itu? Mereka semua gak takut mati dan gak cinta sama dunia, biasa aja.
Dan ketika dibilang bukan cinta dunia, itu bukan berarti mereka pada nggak punya duit ya, pada kaya, sukses-sukses. Ya. Karena mungkin kenapa yang dipilih Palestina? Saya ingat ceramahnya Ustaz Adi Hidayat bercerita tentang ada seorang pendongeng yang datang dongeng di hadapan anak-anak Palestina. Ditanya, anak-anak, siapa yang mau jadi presiden? Gak ada yang angkat. Siapa yang mau jadi pemain bola sukses terkenal? Ya boleh ada yang angkat 2 sampai 3 orang, 2 sampai 3 anak. Dan ketika ditanya, siapa yang mau syahid? Angkat tangan semua anak-anaknya. Dan bertengkar ala-ala anak kecil. Aku duluan yang menyusul ayahku. Enggak, aku duluan menyusul pamanku. Enggak, aku duluan menyusul kakakku. Di hati mereka belum ada pesaing Allah, belum ada kecintaan terhadap apapun. Ya. Kadang kita makin gede punten. Oh begini ya rasanya punya duit enak. Begini ya rasanya punya jabatan enak. Itu terlampau kita cintai hingga akhirnya menjadi pesaing Allah di hati kita. Jangankan ditakuti musuh, bahkan itu membuat kita lebih menderita. Coba di kota besar ada orang gajian 10 juta ngambek. Percuma gaji 10 juta, saya baru bahagia nanti kalau rumahnya sebesar dia. Percuma gaji 20 juta, saya baru bahagia nanti kalau followersnya udah seperti dia, udah centang biru. Stres. Padahal kalah sama anak-anak lebih mudah bahagia. Padahal ilmunya anak-anak dan ilmunya orang dewasa lebih banyak siapa pengetahuannya? Orang dewasa, ya. Orang dewasa mau udah kuliah, udah kursus. Ya. Anak-anak kadang baca juga belum bisa. Uangnya anak-anak dengan uangnya orang dewasa, banyakan siapa? Orang dewasa. Kecuali Rafathar dengan Cipung, ya, mungkin beda mereka, ya. Udah langsung lahir di keluarga itu aja mereka, ya. Nggak request, nggak minta. Tapi ya sudah, ya. Kenapa kita kalah? Ya, mungkin terlampau banyak pesaing Allah dari itu. Padahal, yuk lihat semua orang yang berhasil sukses di dalam Islam itu salah satu persamaan. Biasa aja dunia ada, alhamdulillah digunain jadi jalan ketakwaan. Nggak ada, ya udah. Nggak jadi hina, kok nggak punya dunia. Allah kasih contoh di dalam Al-Quran sengaja pakai Firaun, kaya iya, berkuasa iya, istri soleha, hidup 400 tahunan, sehat, gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah seumur hidup. Firaun, apa mulia? Hina, ya. Terbukti gak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, ya bu ya. Iya, anaknya lucu banget, namanya siapa bu? Firaun. Enggak, tenang aja. Ya, Bu. Tenang ya, jangan takut sama takdir Allah. Jangan takut jadi tua. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk skincare, dipakai solasiban gitu biar jangan ya. Saya pengen tanya dulu sih ya. Ada orang nasihat kayak gini Zan. Ada 3 orang yang sulit dikasih tahu katanya. Nasihat nggak bisa masuk. 1, orang yang sedang jatuh cinta. 2, orang yang sedang dendam dibakar amarah. 3, orang yang lagi main judi slot. Itu nggak bisa dikasih tahu. Ya. Sebelum bangkrut dia nggak akan ada. Tapi ternyata ada yang keempat yang nggak bisa dikasih tahu. Siapa? Ibu-ibu yang ngajak selfie. Itu seperti sunnun bukyun umyun fahum la yarjiun. Mata dan telinga mereka tertutup. Sebelum dapat itu mau digeser oleh panitia kayak gimana nggak mempan ya. Saya boleh tanya nggak bu? Bu, tadi tanya bu ya. Ibu-ibu kenapa kalau foto tuh nggak bisa 1 kali? Sekali aja, kalau sekali tetap aja 3 kali ya. Dan belum timernya ya. Nungguin saya 5 detik.
Jangan di timer ya, matiin dari sekarang ya. Akhirnya oke lah, coba foto ya. Tadi katanya milih yang bagus, angle-nya, sudutnya oke. Saya tanya ya, ibu foto 10 orang Bu, yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendirian, diulang nggak? Ternyata bukan masalah angle. Oke, semina waktu kita ikutin. Tapi kadang saya kasihan sama yang moto, diomelin terus, mas tolong jangan gendut ya. Gimana cara? Licik sih, yang makan banyak dia, yang diomelin yang moto. Yuk foto kedua ya. Yang moto sama, kamera sama, sudutnya sama, tempatnya sama. Sekarang yang 9 merem, ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Makasih udah jujur ya. Insya Allah. Biasa ibu ya. Tenang lalu. Ibu foto banyak nih. Kalau jalan-jalan suka foto-foto. Begitu pulang cek di handphone ya. Oh ternyata fotonya ada 274 ya. Saya tanya, itu diposting semua? Seleksi dulu dong. Dihapusin dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya jelek atau ibunya cantik? Padahal pas ibunya jelek, teman-teman ibu cantik semua itu. Pantesan berantem sendiri ya. Insya Allah. Ya, nggak apa-apa. Inilah ibu kita ya. Bu, saya biar ibu-ibu nggak pada ngantuk, saya ingin dulu deh. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Sadar nggak Bu? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu ya. Contoh, ibu ketemu teman, terus teman ibu berkata, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Ibu pikir ucapan itu asli dari hati? Tolong jelaskan secara medis, gimana caranya manusia tambah muda setiap hari itu gimana? Ya. Tapi ibu suka percaya kan? Kalau di toilet ngaca sendirian, iya juga ya. Iya. Hati-hatilah ada udang di balik bakwan ya. Kadang dipuji, ibu kok awet muda, usianya berapa sih Bu? 42 loh aku kok. Masa? Kayak 41,5 loh. Lumayan ya. Udah tenang aja. Hati-hati. Rezeki udah ada yang jamin, masa depan udah ada yang jamin. Dan saya juga diminta untuk mengingatkan sekali lagi bahayanya tadi ya, tergelincir kepada yang namanya judi slot ya. Saya nggak akan berkata hukumnya apa, saya nggak akan berkata ancamannya, balasannya di sisi Allah apa enggak, karena aslinya mereka juga udah tahu kalau itu tuh nggak boleh. Sama kayak maling juga udah tahu bahwa nyuri itu nggak boleh gitu. Cuman mungkin tidak cukup yakin akan balasan Allah ya. Kita bismillah. Secara akal kayak gini aja lah ya. Ibu kalau tahu mesin capit boneka, tahu suka main? Ada ya, tapi pernah lihat ya. Kalau ibu nanti coba beli mesinnya Bu, nanti ibu ditanya sama yang jualan, Bu, ini nanti mau diputaran keberapa? Maksudnya apa Pak? Iya, kalau miring di putaran ke 10, nanti putaran ke 10 dia nyapitnya kenceng, nggak lepas-lepas. Oh gitu? Ya iya. Kalau setiap putaran nyapitnya kenceng, boneka ibu habis, rugi. Ya. Satu boneka 80.000, satu koinnya misalkan 10.000. Berarti kan harus ada 8 orang dulu yang kalah kalau pengen seri. Ya diatur. Misalkan putaran ke 30, jadi udah masuk dulu 10 kali 30, 300.000, baru ada yang menang boneka 1. Segitu aja mesin capit, apalagi judi slot, gampangnya di handphone, digital, dan yang nyiptain manusia, nggak mungkin diciptain oleh bangsa jin, manusia yang bikin. Dan kalau dia manusia, berarti sama-sama punya syahwat, punya ambisi, punya nafsu, punya keinginan. Apakah serius kita berpikir
berpikir bahwa para bandar judi itu adalah manusia yang suci, tulus, ikhlas, pengen bagi-bagi duit kepada semua pemain? Mustahil, brother. Kalau dari awal niat mereka pengen bagi-bagi duit, yang dibangun lembaga zakat infak sedekah, bukan web judi. Beneran. Dan izinnya, ini saya bicara bukan dari sudut pandang pemain. Dan pemain mah digoceng, dibodohi. Ini bicara dari sudut pandang bandar yang tidur juga tetap dapat duit. Tapi punten, nggak akan menang lawan aturan Allah. Pasti akan mentok-mentok juga. Ya, udahlah, jangan. Ya. Awalnya nggak ada orang yang sengaja main judi untuk hidup dan mati, itu nggak ada. Uang saya tinggal 100.000, kalau saya nggak beli ini makanan, saya bakal mati. Saya judiin aja, nggak ada. Pasti dia beli makanan. Ya. Kalau benar-benar tinggal segitu. Ya. Tapi biasanya awalnya adalah dengan uang receh, uang sisa. Besok udah gajian lagi, tapi masih ada sisa uang nih 200.000. Kalau ada peluang menjadikan ini 20 juta, kenapa tidak? Masuk main. Dan sebagian memang dikasih menang. Ingat ya, dikasih, bukan jago, dikasih. Ada yang jadi 20 juta, nggak apa-apa. Ya. Karena psikologis manusia udah tahu, karena ngerasa dapatnya gampang, bisa jadi nggak usah besoknya, sorenya juga udah dipakai main lagi, minimal setengahnya. Kalaupun dibeli jadi barang, ya paling dijual lagi cepet, karena ngerasa dapatnya gampang. Tapi memori itu udah melekat tuh di kepala. Sabar mereka, ya. Para bandar tuh sabar, karena lagian kalau hari ini ada yang menang, dari 10 pemain 8 kalah, 2 menang. Jadi kalau ada yang 2 menang, kan ada dari 8 yang kalah, mereka nggak pernah rugi. Ya. Jadi kalau misalkan akhirnya main dengan ada ingatan, bulan lalu aku 200.000 jadi 20 juta. Nah, ini udah bulan depan nih, besok udah gajian lagi, uang masih ada sisa 500.000. Kalau dulu 200.000 bisa jadi 20 juta, jangan-jangan bisa jadi 50 juta. Masuk GoPay. Masuk kalah. Dulu aja menangnya 20 juta, baru kalah GoPay. Masih untung yang lama, padahal udah habis duitnya juga. Ya. Dan dia tinggal mikir, saya tinggal taruhan 2 kali lipat, kebalik nih yang GoPay. Masukin 1 juta. Sejutanya kalah lagi. Baru kalah 1 juta. Dulu 20 juta. Tinggal taruhan 2 juta, kebalik. Masuk tabungannya 2 juta. Waduh, masih kalah. Tinggal taruhan 4 juta nih. Selesai balik semua. Dorong semua tabungannya. Habis lagi 4 juta. Waduh, gimana nih, tabungan saya habis. Pilihannya gimana? Tetap nabung lagi hari demi hari, dan mungkin 4 juta itu baru kekumpul selama setengah tahun, atau saya tinggal main lagi, cari modal entah dari mana, karena hanya dengan 1 kali kemenangan ini akan berbalik. Temannya lewat, datang naik motor, pinjem dong motornya, mau ke warteg beli makanan, ya pakai aja, bawa gade motor orang, ya. Dapat modal 4 juta, cemplung, hanya 1 kali menang, motor teman balik, tabungan saya balik, selesai urusan, bahkan bisa ada lebihnya. Nyemplung, kalah lagi dong 8 juta, panas kepala mulai. Gimana nih? Saya tetap hidup lurus, nabung sampai 8 juta buat ngegantiin motor temen, mungkin 1 tahun baru kekumpul, atau entah gimana cari modal lagi untuk bisa main lagi. Karena kalau menang hanya 1 kali kemenangan, balik lagi duit, motor dia balik, tabungan saya balik. Masuk ke rumah ibunya, diambil surat tanahnya, digadeng, habis. Kalau udah nyampe di titik itu, bandar udah tahu dia sudah nyampe di titik di mana dia nggak akan berhenti main. Dia pasti ngelakuin segala macam cara. Karena siapa yang mau pilih nabung selama tahunan atau menang sehari tinggal cari modal entah gimana caranya? Udah diatur. Enggak,
Ganti website, pemiliknya bisa jadi masih sama. Karena dulu saya sendiri mengelola sekitar 20 sampai 30-an website judi online. Ya. Sama aja. Mau ganti akun, internetnya masih sama. Ganti wifi, MAC address handphonenya masih sama. Mau ganti handphone, kalau koneksinya masih sama, sama aja, ketahuan, kebaca. Judi yang benar-benar datang ke kasino aja ada CCTV-nya, dicatetin itu muka satu-satu. Udah pernah datang berapa kali, udah pernah main berapa kali, udah kalah berapa kali, kalau menang udah berapa banyak, semua kedata. Apalagi online atau udah internet. Ya. Jangan kerjain deh. Habis enggak sedikit ya akhirnya enggak jadi nikah, diceraiin istrinya, bahkan ada yang diceraiin semua suaminya. Ibu-ibu coba main sholat berkerudung kiranya bisa dapat uang cepat, enggak gitu. jangan gitu ya. Nah, itu amat sangat bahaya, menghancurkan, membuat hilang akal. Enggak lompat, kalau udah kecanduan hafalan yang ada di kepala juga hilang, enggak ngepek. Karena kepepet gimana caranya gantiin. Tapi masya Allah ya. Dan akhirnya nggak sedikit pada datang ke rumah minta duit, pinjam duit. Kadang ada yang tiba-tiba WA, tiba-tiba ngubungin DM Instagram. Kadang ngaku boleh pinjem nggak, gantiin saya kalah judi 500 juta aja. Kenapa harus pakai aja sih? Seolah-olah 500 juta tuh kayak kembalian beli cilor gitu. Ya Allah, rusak beneran. Dan yang udah punten misalnya, kalau diganti, kalau dibantuin, yang ngerasa ada jalan keluar yang gampang. Ada contoh waktu itu mereka main udah kalah banyak, maka ngubungin tim kami waktu masih di Thailand gitu. Tolong dong, saya minta uang 500.000 aja. Kalian kan tahu saya udah kalah berapa banyak. Sekarang saya udah hancur, diceraiin istri, diusir mertua, semua udah habis. Bahkan saya diusir, sekarang saya ngegembel di jalan. Ini sekarang saya lagi duduk di depan Indomaret. Saya minta 500.000 untuk saya hidup, ngekos. Dan sisanya saya akan hidup benar. Waktu itu keputusannya gimana? Ya udahlah ya, dia udah kalah puluhan juta juga. Kasihlah 500.000 doang, ditransferin. 10 menit kemudian dapat notifikasi pemain baru, dia main lagi yang 500.000-nya. Udah gila gitu orang, ngerasa bisa. Sama kan pilihannya tadi 500.000 nih, kalau kalah sekarang juga gue udah ngegembel, nggak ada bedanya kan. Kalau kalah lagi tetap aja ngegembel, daripada naik lagi perlu tahun lama. Siapa